Pernahkah kalian membayangkan ada sebuah kota metropolitan yang sangat maju, dipenuhi gedung pencakar langit, mobil-mobil mewah dan teknologi canggih, tapi kota itu tidak ada di Google Maps? Bukan di Eropa, bukan di Amerika, tapi ada di sini, di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Selatan. Hari ini, kita akan membahas satu legenda urban paling terkenal, paling merinding, tapi juga paling banyak memiliki bukti fisik yang aneh. Inilah kisah tentang Saranjana, kota gaib yang dihuni jin muslim yang modern. Siapkan mental kalian, karena cerita ini mungkin akan mengubah cara kalian melihat peta Indonesia selamanya. Secara administratif, nama Saranjana itu tidak ada. Jika kalian mencarinya di peta modern, kalian hanya akan menemukan hutan belantara atau lautan di ujung selatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru. Tapi, bagi masyarakat lokal di sana, Saranjana itu nyata. Sangat nyata. Mereka menyebutnya sebagai kota tak kasat mata. Konon, Saranjana adalah wilayah yang sangat maju. Penduduknya disebut-sebut memiliki fisik yang sempurna, cantik dan tampan, berkulit putih bersih, dan ada satu ciri khas yang mengerikan. Mereka tidak memiliki filtrum atau lekukan vertikal di bawah hidung, alias rata. Banyak warga lokal yang mengaku sering mendengar suara hiruk-pikuk kota di malam hari, suara klakson, suara musik konser, bahkan suara mesin pabrik. Padahal di depan mata mereka hanyalah hutan gelap gulita dan bukit batu. Kalian mungkin berpikir, ini cuma dongeng nenek moyang. Tunggu dulu. Misteri Saranjana menjadi sangat viral dan dipercaya banyak orang karena adanya jejak sejarah. Seorang naturalis asal Jerman bernama Salomon Muller membuat peta pada tahun 1845 untuk pemerintah Hindia Belanda. Di peta jadul itu, Salomon Muller dengan jelas menuliskan sebuah wilayah bernama T. Saranjana atau Tanjung Saranjana. Pertanyaannya adalah, jika kota itu tidak ada, kenapa seorang pembuat peta profesional di zaman Belanda menulisnya? Apakah dulu kota itu benar-benar ada secara fisik, lalu menghilang karena bencana? Atau Muller justru tersesat masuk ke dimensi lain saat memetakan wilayah itu? Cerita paling terkenal yang membuat bulu kuduk merinding bukan dari zaman Belanda, tapi terjadi di era modern. Sekitar tahun 1980-an hingga 2000-an, pernah ada kejadian yang menggemparkan warga Kota Baru. Sebuah perusahaan ekspedisi alat berat dari Jakarta mendapat pesanan puluhan alat berat mahal. Pesanan itu lunas, alamat pengirimannya jelas, Kota Saranjana. Ketika kapal sampai di pelabuhan dan sopir-sopir truk mengantar alat berat tersebut sesuai koordinat, mereka kaget setengah mati. Lokasi pengantaran itu adalah ujung jalan buntu yang langsung menghadap hutan dan lautan. Tidak ada proyek, tidak ada gedung, tidak ada siapa-siapa. Tapi anehnya, bukti transfer pembayarannya nyata. Uangnya masuk. Siapa yang memesan alat berat seharga miliaran rupiah ke tengah hutan kosong? Warga percaya itu adalah pesanan pemerintah kota gaib Saranjana untuk pembangunan kota mereka. Ada satu aturan tak tertulis. Jika kalian, entah sengaja atau tidak, tersesat masuk ke gerbang gaib Saranjana, banyak orang hilang di sekitar wilayah Kota Baru yang dikaitkan dengan kota ini. Konon, jika kalian masuk ke sana, kalian akan disambut dengan ramah. Kotanya indah, makanannya lezat luar biasa. Tapi ingat, jangan pernah makan atau minum apapun yang disuguhkan di sana. Mereka yang memakan hidangan Saranjana dipercaya tidak akan bisa kembali lagi ke dunia manusia. Jikapun bisa kembali, waktu di dunia nyata sudah berlalu puluhan tahun. Padahal di sana rasanya baru semalam. Ada cerita tentang seorang gadis yang hilang dan dinikahi oleh orang sana. Saat keluarganya meminta bantuan orang pintar untuk memulangkannya, gadis itu kembali dalam keadaan linglung dan tak lama kemudian meninggal dunia. Seolah jiwanya sudah terikat di kota sebelah. Saranjana mengajarkan kita satu hal, bahwa manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang menghuni bumi ini.
Ada dimensi lain yang berjalan beriringan dengan kita, hanya terpisah oleh selaput tipis yang disebut pandangan mata. Mungkin saat ini, di koordinat yang sama tempat kalian berdiri, ada keramaian lain yang tidak kalian sadari. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Saranjana benar-benar kota peradaban jin yang maju? Atau hanya kesalahan pemetaan Solomon Muller di masa lalu? Coba tulis di kolom komentar, kota gaib mana lagi di Indonesia yang harus kita bahas? Wentira, Padang 12, atau Alas Purwo? Jangan lupa like video ini jika kalian merinding dan subscribe untuk cerita misteri lainnya yang lebih gelap. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya.